Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kak Mia di pembelajaran asik biologi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Adik-adik, kalian ini sedang mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ingat, kalau perkembangan itu dia ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping itu namanya mengembang, bukan perkembangan. Nah, adik-adik, lalu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini kakak punya dua tanaman, yaitu tanaman celosia. Nah, ini tuh tingginya berbeda. Tumbuhan A tingginya lebih tinggi daripada tumbuhan B. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya pertumbuhan. Mereka melakukan pertambahan jumlah volume. Nah, di sini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internalnya. Makanya, walaupun kedua jenis tumbuhan ini sama, tapi karena faktor eksternal maupun faktor internalnya, dia mempengaruhi proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Adik-adik masih bingung ya, bagaimana sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Nah, lihat sini ya. Jadi, pertumbuhan itu adalah pertambahan dari jumlah sel. Yang kedua adalah pertambahan dari massa sel. Yang ketiga adalah pertambahan dari volume sel. Nah, pertumbuhan itu bersifat irreversible. Kenapa? Karena dia tidak dapat kembali lagi. Contohnya nih, kalian lihat kan tumbuhan yang udah tumbuh dewasa semakin tinggi. Nah, itu nggak mungkin dia kembali balik lagi menjadi pendek. Begitu juga dengan kalian. Kalian udah capek minum susu, sudah capek olahraga untuk meninggikan badan, sudah capek berenang, terus kalian udah tinggi nih. Tiba-tiba besok kalian pendek lagi. Kan nggak mungkin kan, itu mustahil. Maka kenapa pertumbuhan itu bersifat irreversible, nggak dapat kembali lagi seperti awal. Namun dia makin bertambah dan bertambah lagi dari hari ke hari. Dan pertumbuhan itu dapat diukur. Kenapa? Kalau misalnya pertumbuhan itu dia dapat diukur, misalnya panjang batangnya, lebar daunnya, tinggi kalian itu bisa diukur. Makanya kenapa kalau kalian mau tes polisi, tes poluan, pasti harus mengukur dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit agar tahu tinggi kalian itu berapa. Karena pertumbuhan itu bersifat dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Nah, adik-adik, lalu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Lihat sini. Perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan, dan perkembangan itu ditandai apabila dia sudah dewasa, ditandai dengan adanya berbunga. Contoh pada tumbuhan celosia tadi. Ini tanaman celosia, dia setelah dewasa dia akan berbunga karena adanya pematangan dari organ generatifnya. Nah, adik-adik, jika kalian lihat tanaman kalian di rumah udah berbunga, berarti tanaman kalian itu udah dewasa. Wah, tanaman kita udah berbunga ini, berarti dia sudah menuju tingkat kedewasaan, gitu ya. Nah, jadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya itu apa, Kak? Ingat, pertumbuhan itu dapat diukur, sementara perkembangan tidak dapat diukur. Perkembangan bersifat kualitatif, sementara pertumbuhan bersifat kuantitatif. Nah, jadi kalau perkembangan itu ditandai dengan adanya perbungaan pada tumbuhan, sementara pada manusia ditandai bahwa organ reproduksinya itu sudah siap untuk menghasilkan keturunan pada generasi selanjutnya. Nah, tadi kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih? Jadi ada dua faktor, ada faktor eksternal dan maupun faktor internalnya. Faktor eksternal terdiri dari suhu, cahaya, substrat, makanan atau nutrisi, dan semua itu mempengaruhi proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua ada faktor internalnya seperti ada gen dan hormon. Nah, yang pertama kita akan membahas adanya gen. Si gen adalah sifat yang menurunkan dari induknya kepada keturunannya. Si gen ini yang berpengaruh pada makhluk hidup generasi selanjutnya. Misalnya, tumbuhan yang berwarna kuning tadi, dia setelah dikawinkan dengan tumbuhan berwarna kuning akan menghasilkan generasi tumbuhan berwarna kuning juga. Contohnya pada manusia. Nah, manusia yang memiliki bola mata hitam, manusia memiliki bola mata biru, akan menghasilkan keturunan selanjutnya menghasilkan bola mata biru juga. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh gen.
Yang kedua adalah faktor hormon. Hormon apa saja seperti hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam aksisat. Hormon auksin itu berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan pada batang, akar, pembelahan sel, dan proses perkecambahan. Contohnya, perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang dan tempat gelap itu akan berbeda. Hormon auksin itu akan mempengaruhi proses tinggi dari suatu tumbuhan. Nah, hormon auksin akan bekerja apabila tidak terkena sinar matahari. Apabila terkena sinar matahari, dia akan memperlambat proses pertumbuhannya. Contohnya, pada perkecambahan kacang hijau yang terjadi di tempat gelap dan tempat terang. Di tempat yang gelap, tumbuhannya itu tingginya lebih pendek dibanding yang tempat terang. Kenapa? Karena hormon auksinnya itu bekerja. Nah, di tempat yang gelap ini, dia mengalami yang namanya etiolasi. Contoh hormon lainnya adalah gas etilen. Nah, gas etilen ini yang dapat mempercepat proses pematangan pada buah. Makanya kenapa kita sering berpikir bahwa buah kenapa sih cepat matang, kenapa dia lebih cepat menguning, bisa menguning gitu kan? Karena adanya pengaruh hormon gas etilen. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor eksternalnya contohnya seperti cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan. Kenapa? Karena cahaya matahari berperan dalam proses yang namanya fotosintesis. Dan cahaya matahari juga mempengaruhi akan terjadinya transportasi yang sangat berlebihan. Cahaya matahari yang sangat terik akan mengakibatkan pertumbuhan itu semakin terhambat jika terjadinya kekurangan air, karena adanya terus-menerus pengambilan air di dalam suatu tumbuhan. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor berupa makanan ataupun substrat. Makanan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena pada makanan, manusia contohnya nih, dia sangat membutuhkan makanan. Jika terjadi kekurangan makanan, manusia akan mengalami kelainan karena pertumbuhan sel-selnya itu tidak berkembang secara sempurna. Contohnya jika kekurangan protein, maka orang manusia atau anak bayi akan mengalami liter au pada kakinya apabila dia sudah terjadi dewasa. Dan contohnya lagi nih, pada tumbuhan, jika kekurangan makanan atau tidak mencukupi unsur haranya, maka tumbuhan tersebut akan berbeda antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lain. Tumbuhan A akan berbeda dengan tumbuhan B yang lebih panjang, karena tumbuhan B mendapatkan nutrisi yang lebih dibanding dengan tumbuhan A. Faktor eksternal selanjutnya adalah suhu dan air. Suhu dan air itu kedua yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Contohnya nih pada manusia. Manusia kekurangan minum, dia akan terdehidrasi, kekurangan air, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas yang semestinya, menjadi lemas, lesu karena kekurangan air tadi, tenggorokan menjadi kering. Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan akan menjadi layu apabila kekurangan air. Dan suhu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pada tumbuhan yang berada di takengon. Tumbuhan yang berada di takengon akan lebih tinggi dan lebih besar dibanding dengan tumbuhan yang berada di area panas. Karena di tempat yang dingin itu akan melakukan pembelahan selnya semakin cepat, dan juga karena keadaan suhunya yang tidak terjadi adanya transpirasi. Tipe-tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama ada epigel, yang kedua ada hipogel. Kalau epigel, kotiledonnya itu berada di atas tanah, sementara hipogel, tipe biji kotiledonnya itu berada di bawah tanah. Seperti contoh perkecambahan pada kacang hijau, itu kotiledonnya berada di atas, maka disebut dengan perkecambahan epigel. Sementara pohon pada biji mangga itu perkecambahan yang disebut dengan hipogel, karena kotiledonnya itu dia berada di bawah tanah.
manusia juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, ditandai dengan adanya 2 tahap. Yang pertama ada tahap embrionik, yang kedua ada tahap pasca embrionik. Tahap embrionik itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tahap zigot, morula, blastula, dan glastula. Pada tahap zigot, sel embrionya itu akan membelah menjadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, sehingga membentuk yang namanya bola yang disebut dengan morula. Si morula itu adalah bola yang dari bentukan pembelahan tadi ya. Dan selanjutnya itu adalah tahap blastula. Tahap blastula ditandai dengan adanya kutub dan juga ditandai dengan adanya rongga atau disebut dengan rongga blastosol. Setelah tahap dari blastula akan melalui ke tahap glastula. Di tahap glastula itu akan terbentuk yang namanya jaringan ektoderm, mesoderm, dan jaringan endoderm. Nah, setelah adanya tahap glastula tadi, terbentuklah yang namanya proses organogenesis, pembentukan organ-organ lebih lanjut sehingga membentuk menjadi manusia. Nah, setelah tahap zigot tadi, setelah melalui tahap organogenesis akan terbentuk yang namanya janin atau disebut dengan embrio. Setelah tahap embrionik ada tahap pasca embrionik yang terbagi menjadi 2, ada regenerasi dan juga ada namanya metamorfosis. Regenerasi adalah perbaikan sel pada struktur jaringan yang rusak. Contohnya nih, tumbuhan yang tergores di bagian batangnya, dia akan kembali menjadi batang baru lagi, atau kulit jaringannya itu akan kembali menjadi seperti semula karena ada proses regenerasi. Itu juga manusia. Manusia yang kulitnya itu mengalami misalnya luka bakar, dia akan kembali seperti semula walaupun tidak sempurna seperti awal, namun akan terjadinya jaringan baru karena ada proses regenerasi. Yang kedua ada proses metamorfosis. Nah, proses metamorfosis adalah perubahan pada makhluk hidup dari tahap telur hingga tahap dewasanya. Contohnya, metamorfosis terjadi pada serangga maupun hewan lainnya. Nah, metamorfosis itu ada sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya pupa, sementara tidak sempurna tidak adanya terjadi pupa. Nah, kalau misalnya sempurna terjadi pada contohnya pada kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna itu karena tidak ada proses pupa atau disebut dengan kepompong. Prosesnya itu hanya dimulai dari telur, nimfa lalu menjadi dewasa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio.
Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya. Oke, cukup sekian materi edukasi kali ini. Dan adik-adik boleh dijawab ya pertanyaan berikut.